وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi setelah melaksanakan UTS. Kita pertemuan yang pertama untuk hari ini, Ta'lim Al-Quran Mabna Asma binta Abu Bakar, kelas Tartilha. Alhamdulillah juga pada hari ini kita semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan teman-teman yang sakit, teman-teman yang kurang sehat oleh Allah, berkah dari kegiatan ini oleh Allah diberi kesehatan, dan mudah-mudahan kedua orang tua kita oleh Allah juga selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, umur yang barokah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Mabna Asma Abu Bakar, pada malam hari ini kita akan membahas tentang sifatul huruf. Setelah beberapa yang kemarin kita juga membahas makharijul huruf sama hukum nun sukun dan tanwin dan mim sukun bersama, yaitu lafdzul jalalah. Untuk yang sekarang kita akan membahas tentang sifatul huruf. Oleh karena itu, sebelum kita mulai untuk pelajaran materi pada malam hari ini, marilah kita awali dulu dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala guniyatin salihah wa ala khaladin sofa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami'i masyayikhina mu'allimina wa asadidina musafsik wa sanatil guram syayikhina aduna segala sanatil guram najih halal min hatta ila khaladin sofa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwai masyayikhina wa khususan ila Syekhina Al-Hajj Abdul Manan Segura Sayyid wal Khadrati Jawhar wal Khadrati Sari wal Khadrati Arwani Qudus Sayyid wal Khadrati Sam Qudus Sayyid wal Khadrati Sari ila Khadrati Jami' Masyayikh wa usulihim wa furihim wa sanasratihim wa masyayikhim mu'allimihim ajma'in wal Khadrati Jami'i arwa abain Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu dengan rutinitas kita seperti biasanya, yaitu doa sebelum ta'lim Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an
قول وفعل ونيات به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلاتي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Sebelum kita bahas, marilah kita baca dulu nadhurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jahrun nahan nafas hamsun lawannya fahathahu syakhsun sakat rumusnya syidda nahan suara likhwa lawannya ajid qadim bakat itulah rumusnya. Tawasud itu antara syidda dan rikhwa, tawasud itu sedang rumusnya lin Umar. Isti'la ngangkat lidah istifal lawannya, khusadau tingkil itulah rumusnya. Idmaq malakat infita lawannya, sedang sok todok itulah rumusnya. Idraq itu ujung ismat lawannya, firramil lubin itulah rumusnya. Sofir zaisin sod itulah hurufnya, sedang sofir itu seruit artinya.
Qalqala qadbu jadin itulah hurufnya. Sedang qalqala guncang artinya. Lain itu luna au ai contohnya. Lain itu luna sebagai artinya. Inhiraf lam ra itulah hurufnya. Sedang inhiraf condong artinya. Takrir mengulang itulah artinya. Sedang ra itu ialah hurufnya. Istitala memanjang itulah artinya. Sedang lo itu ialah hurufnya. Tafashi meluas itulah artinya. Sedang shin itu ialah hurufnya. Tafashi meluas itulah artinya. Sedang shin itu ialah hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul huruf atau sifat-sifat huruf. Sifat adalah cara atau metode melafadzkan atau mengucapkan huruf. Sekiranya dapat membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Sifat menurut bahasa, keadaan atau rupa khas pada suatu benda, orang dan lain-lain untuk dikenali. Seperti hitam, pandai, rajin, dan sebagainya. Adapun sifat menurut ilmu tajwid, cara menekan udara ketika bunyi huruf dilafadzkan, seperti ada nyaring, lembut, kuat, dan sebagainya. Dengan demikian kita dapat membedakan huruf yang sama pada makhraj tapi lain sifatnya. Berdasarkan mazhab Ibnu Jazari, sifat-sifat huruf ada 17. Semua sifat ini dibagi menjadi dua bagian. Pembagian sifat huruf itu ialah sifat dibagi menjadi dua bagian. Satu sifat yang kontradiksi atau yang berlawanan. Yang kedua sifat yang tidak kontradiksi atau sifat yang tidak berlawanan. Sifat yang berlawanan kontradiksi ada 5 sifat sekaligus berlawanannya. Yang pertama adalah al-hamsu atau hamas, lawan katanya adalah jahar, artinya tanpa desis. Hamas itu artinya desis, kalau jahar itu artinya tanpa desis. Sifat yang kedua adalah asyiddatu atau syiddah, artinya kuat. Lawan katanya adalah at-tawasut, serta di antara keduanya yaitu ar-rikhwah. At-tawasut artinya tengah, kalau rikhwah artinya lemah. Yang C atau ketiga adalah idbaq. Idbaq. Idbaq artinya menempel. Lawan katanya ismat, artinya renggang. Yang keempat yaitu idlaq. Idlaq artinya licin. Lawan katanya adalah ismat yang artinya tertahan. Yang terakhir yaitu isti'la, artinya yaitu terangkat atau mengangkat. Lawan katanya yaitu tarqiq atau istifal. Tarqiq artinya tipis, istifal artinya tak terangkat. Istilah itu lawan katanya istifal, yaitu tidak terangkat, kalau istilah terangkat. Sekarang mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama adalah hamas. Menurut bahasa berarti desis atau samar. Sedang menurut istilah ya, terlepasnya nafas disebabkan lamanya ketika mengucapkan huruf yang mati. Atau huruf apabila diucapkan atau dimatikan berdesis, itu hamas. Huruf hamas itu ada 10 yang dikumpulkan oleh ucapan Ibnu Jazariyah, fahathahu syamsun sakat, atau fahathahu sakat, itulah rumusnya di dalam syairnya. Bacaan hamas ditetapkan bersamaan huruf hamas yang hidup, kecuali di huruf yang yaitu huruf ta dan kaf, maka tidak dihamaskan ketika hidup tetapi dihamaskan ketika mati. Adapun huruf fa dibaca hamas dalam setiap keadaan. Tempat keluarannya hamas dari makhrajnya huruf yang telah diuraikan di atas. Lawan dari hamas ini adalah jahar. Jahar artinya yaitu tanpa desis, kebalikan dari hamas. Sedang menurut istilah adalah menahan terlepasnya nafas ketika mengucapkan huruf karena kuatnya berpegang pada makhraj atau huruf yang apabila sudah diucapkan atau dimatikan tidak mengeluarkan desis. Huruf jahar ada 19 selain huruf hamas. Dari huruf-huruf itu, yaitu untuk huruf hamas, fahathahu syamsun sakat, yaitu fa, ha, tha, ha, shin, kho, sod, sin, kaf, sama ta. Kalau dipraktekkan, fa, fi, fu, baf, hamas desis. Desisnya di situ agak disamarkan. Fa, fi, fu, baf karena ditahan. Ha, hi, hu, bah. Tha, si, su, bath. Ha, hi, hu, bah. Sha, shi, shu, bash. Kho, khi, khu, bakh. So, si, su, bas. Sa, si, su, bas. Kaki, kubak, sama tati, tu, bat. Ta, ti, tu, bat. Anta, anta. Kalau yang jahar, ini kebalikan dari hamas. Hurufnya yaitu ain, dho, mim, waw, zai atau za, nun, qaf, ra, ya, zal, ghain, dod, jim, dal, ta, lam, dan ba. Kalau dipraktekkan, fa, fi, fu, baf, ha, hi, hu, bah, untuk hamasnya. Sha, shi, shu, bash. Ha, hi, hu, bah. Sha, shi, shu, bash. Kho, khi, khu, bakh. So, si, su, bash. Sa, si, su, bas. Kaki, kubak. Tati, tubat. Itu yang hamas. Kebalikannya yaitu jahar. Yang jahar itu artinya tanpa desis. Nah ini kan gak tanpa desis, ditahan.
Wa'i uba' Zazi zubaz. Nah, tertahan. Mami mubam Qoki kubak. Tidak kita kol-kolakan, tertahannya Qoki kubak. Rori rubar Zazi zubaz. Yayi yubay Ghagi gubaw Badi dubaw Jaji jubat Dadi dubat Pati tubaw Lani lubal Babi bubab. Untuk huruf kol-kola yang masuk jahar, bacanya tidak saya kol-kolakan karena untuk praktek yaitu jahar tanpa desis. Itu yang huruf yang pertama yaitu hamas berlawanan dengan jahar. Yang kedua yaitu syiddah, artinya kuat. Lawannya yaitu tawassut tengah-tengah sama rikhwah atau lemah. Kalau syiddah yaitu menurut bahasa yaitu kuat, sedang menurut istilah adalah menahan terlepasnya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya berpegang pada makhraj atau huruf apabila diucapkan atau dimatikan suaranya tertahan atau terhenti. Huruf syiddah ada 8 yang dikumpulkan dalam ucapan Ajid Qotim Bakat. Ajid Qotim Bakat. Contoh A I U Ba, kuatnya Jaji Juban. Kalau nanti dikendorkan maka menjadi rikhwah. Jaji, makanya nggak boleh kendor. Jaji Juban Dadi Dubad Qoqi Qubaq Poti tubaq Poti tubaq Babi bubab Babi bubab Kaki kubak Tati tubat. Tertahannya ini yang namanya syiddah, kuatnya ketika menahan itu. Lawan dari syiddah yaitu tawassut, tengah-tengah. Menurut bahasa berarti tengah-tengah atau sedang. Sedangkan menurut istilah sifat di antara syiddah dan rikhwah yaitu ketika menyebut huruf dengan suara sedang disebabkan tidak keseluruhan suaranya tertahan. Seperti syiddah dan tidak keseluruhan suaranya terlepas seperti rokhawah. Huruf antara syiddah dan rikhwah dikumpulkan dalam ucapan yaitu Lin Umar. Lin Umar. Lali lubal. Lali lubal. Tengah-tengah. Nani nuban. Tengah-tengah. Ai uba. Tapi enggak dicegat terus. Ai uba. Tapi ba itu namanya tawasudnya. Mami mubam Rori rubar bar. Itu rikhwah, apa tawasud. Sedangkan rikhwah menurut bahasa berarti lunak. Sedang menurut istilah adalah terlepasnya suara ketika mengucapkan huruf. Huruf rikhwah ada 16 selain huruf syiddah dan tawasud yang telah disebutkan di atas. Kalau tadi untuk syiddah yang artinya kuat tadi yaitu hurufnya anjing Qotim Bakat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk tawasud 1, 2, 3, 4, 5. 8 ditambah 5 berarti ada 13. Selain dari 13 itu namanya rikhwah.
Syiddah itu ada 8, yang tawasud ada 5. 5 ditambah 8 berarti 13, sisanya di situ adalah rikhwah. Rikhwah menurut bahasa artinya lunak, sedang menurut istilah terlepasnya suara ketika mengucapkan huruf rikhwah ada 16 selain huruf syiddah dan tawasud yang telah disebutkan di atas tadi. Nah ini. Contoh. Kha. Kha khi khu bakh. Zal. Zazi zu baz. Ghin. Gha ghi gu bau. Sa. Sa si su baz. Tengah-tengah. Rikhwah. Artinya lemah. Ha hi hu bah. Dha zi zu baz. Fa fi fu baf. Dha di du baz. Sha shi shu bash. Wa mi wu bau. Sa si su bas. Zazi zubaz. Sasi subaz. Nah itu untuk rikhwah. Sifat selanjutnya yaitu sifat isti'la. Isti'la ini artinya terangkat. Lawan katanya istifal, artinya huruf itu tidak diangkat. Apa maksudnya isti'la? Isti'la menurut bahasa berarti naik atau terangkat. Sedangkan menurut istilah adalah mengangkat pangkal lidah, pangkal ketika mengucapkan huruf pada langit-langit mulut, atau ketika mengucapkan huruf lidah terangkat atau naik ke langit-langit mulut. Huruf isti'la itu ada 7. Dari 7 huruf ini harus diangkat. Yang pertama yang terkumpul dalam nazam khussadau tingkiz. Khussadau tingkiz. Kha, sad, dad, ghin, ghain, ta, qaf sama dha. Maksudnya terangkat itu apa? Berbunyi ho. Kha, sa, da, ta, qa, dha. Ini berbunyi ho, itu namanya terangkat. Sedangkan kebalikan dari isti'la, enggak terangkat, itu adalah apa itu tadi? Kebalikan dari yaitu sifat istifal, tak terangkat. Lawan dari isti'la. Istifal menurut bahasa berarti turun atau tidak terangkat, atau ke bawah. Istifal itu tidak terangkat atau turun atau di bawah. Sedang menurut istilah adalah menurunkan pangkal lidah dari langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Ketika mengucapkan huruf lidah turun berdasarkan mulut. Huruf istifal adalah semua huruf selain isti'la. Kalau isti'la tadi ada 7, berarti sisa dari 7 dari huruf hijaiyah itu namanya istifal, huruf yang tidak terangkat. Apa saja itu yang terkumpul dalam nazam sabata izzu mayujawwidu harfahu mayujawwadu harfahu idshalla syakah. Ain, zai, mim, nun, ya, jim, waw, dal, ha, ra, fa, ha, hamzah, shin, lam, shin sama kaf, selain dari khussodotingkid. Itu istifal. Yang selanjutnya sifat yang berlawanan atau apa tadi? Kontradiksi, yaitu sifat idbaqa, artinya menempel, berlawanan dengan sifat infitah, artinya renggang. Penjelasannya
Idbaq itu ialah melekat atau menutup. Idbaq melekat. Nah, itu. Sedang menurut istilah berarti melekatkannya bagian atau juz dari lidah pada langit-langit mulut. Ketika mengucapkan huruf idbaq ada 4. Huruf idbaq atau yang menempel itu ada 4, yaitu shad, dad, ta, dha. Ini juga masuk di isti'la. Sifat ini ditetapkan pada huruf walaupun huruf tersebut di kasrah. Di, si, ti, zi. Huruf idbaq ini huruf yang tebalnya lebih kuat dan lebih keras dari huruf lainnya. Kalau tadi ada isti'la, dari isti'la itu yang juga idbaq itu yang lebih kuat lagi yaitu shad, dha, ta, dha. Ada 4. Sha, si, su, bas, dha, da, di, du, ba, ta, ti, tu, ba, ta, dha, di, du, ba. Itu adalah sifat idbaq. Lawan dari idbaq yaitu infitah, yang berarti terbuka atau renggang. Sedang menurut istilah adalah terbukanya daerah di antara lidah dan langit mulut ketika mengucapkan huruf infitah. Adapun huruf infitah adalah semua huruf selain huruf idbaq. Kalau idbaq tadi ada 4, berarti infitah selain dari 4 itu. Selain dari kha, so, do, sama to. So, do, to, do. Selain dari itu berarti infitah. Teman-teman mas santri, untuk yang terakhir dari sifat yang kontradiktif, dari sifat yang kontradiksi tadi, sifat yang kontradiksi atau yang berlawanan, yaitu yang paling terakhir yaitu sifat idlaq, artinya licin, ismat artinya tertahan. Idlaq lawan katanya ismat. Idlaq menurut bahasa berarti tergelincir atau licin. Sedang menurut istilah adalah kecepatan mengucapkan huruf untuk mengeluarkan dari ujung lidah atau kedua bibir. Dinamakan idlaq karena sebagian hurufnya keluar dari ujung lidah, yaitu fa, ba, mim, ujung lidah, lam, nun, ro. Lam, nun, ro. Sedang sebagian huruf yang lain keluar dari kedua bibir, fa, mim, ba. Huruf itulah dikumpulkan pada ucapan firromil lubin. Firromil lubin. Fa, ro, mim, nun, lam, ba. Dari itu dibagi 2 tadi, yang huruf keluar dari ujung lidah yaitu lam, nun, ro. Yang keluar dari kedua bibir yaitu waw, ba, mim. Apa yang keluar dari 2 bibir yaitu fa, mim, ba. Berarti untuk huruf idlaq itu cuma ada 6. Lam, nun, ro, fa, mim, ba yang terkumpul dalam lafaz firromil lubin. Fa, fi, fu, faf, fa, fi, fu, baf, ma, mi, mu, bam, babi, bubab, lali, luban, nani, nuban, sama rori, rubar. Yang lawannya dari idlaq itu adalah ismat. Menurut bahasa berarti mencegah atau menahan atau diam. Sedang menurut istilah adalah beratnya mengucapkan huruf-huruf tersebut tidak bertempat di ujung lidah atau ujung bibir. Adapun huruf ismat adalah semua huruf hijaiyah selain huruf idlaq yang ada 6 tadi, yaitu firromil lubin. Selain dari itu adalah huruf ismat. Huruf-huruf ini agak lamban atau kurang cepat ketika terucap dibanding dengan huruf idlaq.
Huruf ismat terkumpul dalam syair jis ghossa sakhitin doyid thiqota id wa'duhu yahudduka. Pokok salin dari firra min lubin ini adalah ismat. Ismat artinya yaitu tertahan. Kalau fa, b, mim itu tadi itlaq, tergelincir. Kalau ismat adalah mencegah atau menahan atau diam. Terdiamnya seperti ini, seperti lafaz khokhi khubakh, tertahannya itu. Bodi dubak, tertahan. Jaji jubat, ya itu, dan lain sebagainya. Itu adalah huruf kontradiksi. Dari huruf kontradiksi itu saya ulangi, yang pertama sifat huruf yang kontradiksi yaitu sifat hamas, lawan yang artinya desis, lawannya yaitu jahar tanpa desis. Syiddah artinya kuat, lawannya tawasud, tengah sama rikhwah. Istilah artinya terangkat, lawan katanya yaitu istifal atau tak terangkat. Yang keempat idbak menempel, lawan katanya infitar renggang. Idlak lincin, lawan katanya ismat tertahan. Teman-teman kelas tartil Aba Asma Banda Abu Bakar, setelah kita membahas tentang huruf sifatul huruf yang kontradiksi, sekarang yaitu yang kedua, karena sifat tadi ada dua, sifat yang kontradiksi sama sifat yang tidak kontradiksi, atau sifat yang berlawanan sama sifat yang tidak berlawanan. Sifat yang tidak kontradiksi atau sifat yang tidak berlawanan, yang pertama adalah sofir. Kedua adalah kolkolah. Ketiga adalah tafasyi. Keempat adalah inhiraf. Yang kelanjutnya yaitu takrir, gunah, istitolah, sama lin atau luna. Yang pertama yaitu sofir. Sofir ini artinya siulan, seperti orang yang siul. Nah gitu. Huruf sofir itu yang artinya siulan ada tiga. Sod, sin, sama za. Sod, sin, za. Ini sofir artinya siulan. Yang kedua yang tidak kontradiksi tadi, yang tidak berlawanan, yaitu kolkolah. Kolkolah ini artinya pantulan. Saya ulangi lagi yang sofir. Sofir menurut bahasa yaitu siulan atau seruit. Sedang menurut istilah suara yang menyerupai suara burung yang mengiringi ketika mengucapkan salah satu dari tiga huruf, yaitu sod, sin, sama za. Sofir itu kuat ketika disukun. Contoh al-waswasa. Al-waswasa seperti masjidun. Masjidun dikuatkan. Kalau dikendorkan tadi masjidun, dikuatkan masjidun. Contoh lagi. Bas. Contoh lagi yazdadu. Perbedaan sofir dengan hamas adalah desiran. Nafasnya lebih kuat dibandingkan dengan hamas yang sekedar membunyikan hurufnya dengan hembusan nafas yang lebih ringan. Yang kedua dari sifat yang kontradiksi tadi, yaitu dari sifat yang tidak kontradiksi atau berlawanan, yaitu kolkolah. Kolkolah memantulkan makhrajnya huruf ketika mengeluarkan huruf dalam keadaan mati hingga mendengar adanya tekanan suara yang keras atau huruf kuat. Huruf kolkolah ada 5 yang dikumpulkan pada ucapan
bujadin. Qaf, ta, ba, jim, dal. Bujadin. Wajib membaca al-qalqalah pada huruf tersebut ketika terdapat sifat jahar dan siddah. Adapun sifat jahar mencegah terlepasnya nafas, sedangkan sifat siddah mencegah terlepasnya suara. Membaca qalqalah pada tempat keluarnya huruf itu diharuskan untuk menjelaskan suara huruf. Contoh. Qaqiqu baqa. Batitu baqa. Babibu bab. Jajiju banje. Gak boleh dikendorkan. Baj gak boleh. Banje sama dal. Dadidu bande. Nah, itu qalqalahnya. Dipantulkan huruf yang akhirnya. Yang selanjutnya yaitu tafashi. Tafashi artinya meluas. Maksudnya meluas ialah menyebarkan atau meratanya suara atau udara dalam mulut ketika mengucapkan huruf shin. Tafashi itu hurufnya cuma satu yaitu shin. Sya kita luaskan. Syashi subash. Syashi subash. Ini tafashi. Berarti kalau gini salah. Syashi su ada sofirnya tapi meluas. Jeber. Syashi subash. Syashi subash. Asyaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu tafashi. Selanjutnya yaitu inhiraf, miring atau condong. Maksudnya ialah condongnya huruf dari makhrajnya sehingga mendekati makhrajnya huruf lain. Huruf-huruf inhiraf ialah yaitu lam, ro. Lam, ro cuma dua. Huruf lam condong pada ujung lidah bagian bawah. Lam, lidah bagian bawah. Lam, ujung, yang ujung agak ditekuk gini. La. Sedangkan kalau ro, huruf yo condong pada lidah bagian atas dan condong sedikit pada makhraj lam. Ro. Nah itu. Sehingga inhiraf ini hurufnya ada dua, lam sama ro. Inhiraf artinya condong. Yang selanjutnya yaitu takrir, artinya getaran. Takrir artinya getaran. Menurut istilah atau takrir itu getaran atau mengulang-ulang. Maksudnya adalah ujung lidah bergetar ketika mengucapkan huruf ro. Takrir punya satu huruf yaitu ro. Dikarenakan huruf ro itu menerima perbuatan berulang-ulang. Disebabkan gemetarnya ujung lidah ketika mengucapkannya. Adapun yang dimaksud sifat ini adalah jika mengucapkan ro supaya ujung lidahnya tidak terlalu banyak bergetar. Ro, gak boleh rrr, gak boleh. Tapi ro ri ru bar gak boleh ro ri ru bar, gak boleh itu. Mengulang aja. Maka huruf ro sudah keluar ketika lidah bergetar satu kali, tidak mengeluarkan orok lebih dari satu kali. Nggak begitu, tapi satu kali. Nah, bergetar satu kali, itu namanya takrir huruf ro. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu gunna, dengung. Gunna itu artinya mendengung. Huruf gunna nun tasdid dan mim bertasdid. Gunna pangkal hidung, nun tasdid dan mim tasdid. Nah itu. Prakteknya ketika ini ditutup seperti ini, nggak akan bisa keluar hurufnya. Begitu juga dengan apalagi mim tertutup mulutnya.
Makanya keluar dari hidung. Keluar dari hidung untuk prakteknya ketika hidung ditutup tidak bisa melafadzkan nun yang bertasdid sama mim yang bertasdid digunakan, didengungkan, berarti itu sudah benar. Seandainya tidak didengungkan, nggak bisa. Mami mubam itu gak dengung karena atas dit harus dengung. Keluarannya dari hidung. Yang selanjutnya yaitu istitolah, artinya memanjang. Istitolah itu artinya memanjang. Istitolah memanjang. Hurufnya yaitu cuma satu, dod. Huruf istitolah cuma satu yaitu dod. Menurut bahasa yaitu memanjang, sedangkan menurut istilah atau secara luas makhraj huruf berpanjangan dari tepi pangkal lidah hingga tepi ujung lidah makhraj huruf lam. Huruf satu saja yaitu dod. Perbedaan antara sifat istitolah dengan mat adalah ketika kalau istitolah itu panjangnya sebelum huruf pada makhrajnya yang panjang, sedangkan kalau mat panjangnya suara ketika menyebut hurufnya tidak memanjang pada makhrajnya. Istitolah memanjang, contoh Badidu bau itu nama istitolahnya. Badidu bau itu istitolahnya. Badidu bau itu istitolahnya, memanjangnya itu. Yang terakhir yaitu lin atau lunak. Hurufnya yaitu au ai. Apabila ada waw sukun jatuh setelah fathah, ya sukun jatuh setelah fathah, itu namanya lunak atau lin. Lin menurut bahasa artinya lunak, sedangkan menurut istilah atau secara penjelasan mengeluarkan huruf dengan mudah, yaitu sifat yang dimiliki 3 huruf, yakni alif secara mutlak, waw dan ya yang mati keduanya selain huruf mat, yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Atau contoh khaufun, Quraisy, khaufun atau Quraisy, itu namanya huruf lin. Sehingga kita simpulkan dari sifatul huruf itu, dari huruf hijaiyah, kita ulangi, sifat dibagi menjadi 2, yaitu sifat yang kontradiksi atau berlawanan. Yang berlawanan itu ada 5. Hamas lawannya jahar, syiddah lawannya tawasud, rikhwa, istilah lawannya istifal, idba lawannya infita, idlak lawan katanya yaitu ismat. Sedangkan yang tidak kontradiksi yaitu ada 8, yaitu sofir, qalqalah, tafashi, inhiraf, takrir, guna, istitolah, dan lin. Nah itu. Mungkin seperti ini. Nanti kita bahas lagi di saat pertemuan untuk pembahasan dan prakteknya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini menjadi bahan kita untuk belajar Al-Quran lebih mendalami lagi. Untuk sifatul huruf itu harus dipraktekkan dengan dengan dipahami sendiri. Maksudnya dipahami sendiri, ketika sudah dikasihkan materi ini dipraktekkan. Kira-kira shin itu tafashi gimana, bo itu gimana, po itu gimana, harus dipraktekkan. Mudah-mudahan barokah manfaat. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah yang kita lakukan ini menjadi barokah bagi kedua orang tua kita, menjadi orang tua yang selalu ibadah kepada Allah, orang tua yang mendapatkan maunah oleh Allah, maunah dari Allah, sehat walafiat, ahli ibadah. Akhirnya mudah-mudahan beliau menjadi seorang yang husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita ketika belajar ini oleh Allah selalu dilindungi, diberi maunah, diberi taufik, dan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan semuanya berhasil dengan sebaik-baiknya juga. Al-Fatihah.
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.